Ku tak mau mencacikannya, pasti bahagia bila denganku. Biar dia rasakan sendiri betapa hilangnya cintaku. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its amazing peace. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Menara Galata adalah satu menara paling ikonik di Istanbul, Turki. Menara ini merupakan bangunan peninggalan abad pertengahan yang menyuguhkan pemandangan yang indah. Daya tarik Menara Galata, jika sudah berada di menara ini, pengunjung akan dimanjakan pemandangan yang luar biasa. Yakni dapat melihat keindahan seluruh kota Istanbul yang secara geografis terletak di antara dua benua yaitu benua Eropa dan Asia. Menara ini memiliki 9 lantai, tepat di puncak menara pengunjung akan disuguhkan sejumlah sajian khas Turki di restorannya. Sejumlah makanan, seperti apel khas Turki bisa dicicipi ditemani indahnya pemandangan kota Istanbul. Menarik ya, Menara Galata harus masuk dalam salah satu bucket list kamu saat mengunjungi Turki, karena selain menyajikan panorama dan hidangan khas Turki yang lezat, pengunjung juga bisa membeli beberapa cenderamata lokal dan ada kios penjajah makanan yang layak untuk dicoba. Sejarah Menara Galata, menara ini sudah berusia lebih dari 600 tahun dan sudah banyak menyimpan sejarah. Menara ini pertama kali beroperasi pada 1348 pada masa Kekaisaran Romawi yang sedang menguasai Konstantinopel kala itu. Awalnya menara ini bernama Christea Turis atau Tower of Chris. Semula Menara Galata difungsikan sebagai menara pengawas pertahanan kota. Namun, pada tahun 1717 saat masa Ottoman, dialihfungsikan menjadi tempat memantau sumber kebakaran di kota. Pada tahun 1875, menara ini kehilangan atapnya setelah diterjang badai dan dibiarkan tanpa atap selama sisa masa Kesultanan Utsmaniyah. Hingga akhirnya pada tahun 1965, pemerintah memutuskan untuk melakukan restorasi bangunan bersejarah ini untuk dibuka secara umum. Tips menuju Menara Galata, bagi Anda yang ingin mengunjungi menara ini, akses untuk ke sini pun terbilang mudah dan bisa melalui banyak cara. Salah satunya dengan menggunakan tram. Anda bisa turun di stasiun Karakoy lalu berjalan kaki karena menara ini berada di atas bukit maka Anda harus sedikit mendaki untuk mencapai puncaknya. Jangan lupa kenakan pakaian hangat terutama Anda yang ingin mencapai puncak karena di sini cenderung bercuaca dingin. Oleh karena itu, pakaian yang hangat akan menunjang kenyamanan wisata kita, dan jangan terlalu lama berada di puncak Menara Galata. Karena anginnya yang kencang dan dinginnya udara di Turki akan cukup menyiksa Anda, jadi 15 menit pun sudah cukup berada di sana. Menara yang terletak di sisi Eropa ini salah satu objek wisata Turki yang bisa diakses publik. Sudah tersedia lift agar pengunjung tidak perlu berjalan kaki untuk mencapai puncak menara. Untuk memasuki Menara Galata ini, para turis diwajibkan menebus tiket seharga 35 tray Turki lira, atau sekitar 87.000. Harga tersebut sudah termasuk naik ke puncak menara. 6 Fakta HCTP University Turki.
Bila kamu mencari universitas terkemuka di Turki yang sudah mendapatkan pengakuan dunia, maka kamu perlu mempertimbangkan berbagai informasi tentang Hacettepe University. Universitas ini mendapatkan ranking ke-208 dari seluruh universitas yang ada di dunia. Wah, cukup prestise bukan? Universitas berlambang rusa ini merupakan universitas pertama yang dalam pembangunannya langsung mendirikan fakultas kedokteran. Nah, kira-kira apa saja sih yang menjadi informasi Hacettepe University? Berikut informasi lengkapnya untuk kamu. 1. Universitas peringkat pertama di Turki. US News Global Ranking University merilis Hacettepe University Turki sebagai universitas terbaik pertama di Turki dan terbaik ke-200-an dalam kedokteran klin. Sedangkan peringkat universitas dalam kinerja akademik menurut URAP menempati nomor 1 di Turki dan ke-39 di dunia. Dalam peringkat QS University, 2. Sejarah kedokterannya sudah sejak tahun 1958. Sejarah peradaban Hacettepe University bukan berdiri dalam waktu yang sebentar. Pendirian Institut Kesehatan Anak dan rumah sakitnya sudah didirikan sejak tanggal 8 Juli tahun 1958. Kemajuan dari institut ini akhirnya membuat manajemen Hacettepe mendirikan sekolah ilmu kesehatan dengan konsentrasi pada divisi keperawatan, teknologi medis, terapi fisik, rehabilitasi, dan nutrisi. Kesemua elemen ini berdiri di tahun 1961, tak lama setelah Institut Kesehatan Anak berdiri. 3 tahun setelah itu, berdirilah Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan Umum. Tak lama setelah itu, kemajuan ilmu kedokteran di Hacettepe berkembang pesat dan dibukalah Fakultas Kedokteran Gigi. 3. Beragam fakultas bergengsi lain. Terdapat sekitar 12 fakultas di Hacettepe University dengan konsentrasi ilmu yang beragam. Berikut adalah rangkuman kami tentang fakultas-fakultas dengan jenis konsentrasinya. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Administrasi meliputi jurusan ekonomi, administrasi bisnis, administrasi kesehatan, hubungan internasional, keuangan publik, dan lain sebagainya. Namun, sejauh ini, harga di Hacettepe University bahkan lebih murah dari berbagai kampus negeri maupun swasta di Indonesia. Dengan hanya kisaran harga belasan juta, kamu sudah dapat menikmati pendidikan dan fasilitas kedokteran terbaik di Turki. 6. Gunakan agen kuliah untuk mempermudah, jika Anda ingin kuliah di Turki, terutama Hacettepe University, untuk lebih mudah bisa menghubungi agen kuliah di Turki, ECC. Biaya yang dibebankan juga terbuka, bahkan menjalin kerjasama erat dengan keluarga. Sehingga tidak terjadi salah paham atau biaya tidak terduga lain yang berlebihan. Alhamdulillah berkat dukungan fans dua belahan jiwa Vicky TG Bakiara dapat bersatu kembali, ikut terharu bahagia melihat cinta tulus sang putri dan kerja keras pangeran. Lautan akan ku seberangi, gunung kan ku daki, samudera akan ku lewati, badai petir akan ku hadapi, hanya untuk Tukba. Tukba dan Vicky menyimpan rindu dendam yang mendalam, sampai Tukba menangis bahagia. Kejarlah pasangan idaman, bahagiakan dia sampai jodoh menjemputmu, Jawa Selatan menunggumu. Sungguh perjuangan yang gak mudah bagi seorang Vicky Naki untuk bertemu sang pujaan hati, Ratu Bilqis Tukba Kiara. Dari negara Konstantinopel dengan masjid 1000 kuba itu, Hagia Sophia, begitupun sebaliknya sang ratu begitu memendam rasa rindu terhadap sang Khalifah Utsmania atau fans dari bumi. Nusantara atau Indonesia, membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit hingga pada pertemuan kali ini. Membuat mata sang ratu menjadi sembab, kita semua berharap pengorbanan kedua insan yang baru saja menjalin asmara antar negara ini. Saling mengukuhkan hati dan tekad untuk setia hingga halal melalui tali pernikahan. Jawa Selatan emang gak ada di Indonesia, tapi adanya di Turki dan kalian berdua adalah king dan queen-nya. Bahagianya aku menjadi warga Republik Jawa Selatan. Pak Presiden sudah merapat di Ankara, menemui ibu negara yang tercinta. Season 3 akan segera dimulai. Bukan hanya dari Vicky, seorang juga mempresentasikan puluhan juta orang penggemar Vicky dan Tukba di seluruh dunia yang menginginkan Vicky hanya Tukba dan Tukba hanya untuk Vicky.
Tak ada hari seindah pertemuan dua sejoli, tak ada kerinduan yang terobati kecuali bertemu dengan sang pujaan hati. Wahai kekasih, hatiku gundah gulana tanpa engkau ada di sisi, batinku hampa semenjak engkau di kejauhan, kemarilah kasih. Karena tanpa ada bayangmu di sisi, rinduku takkan bisa terobati, kini, dirimu telah ada di sini di sisiku, takkan kubiarkan engkau pergi untuk mengisi hari-hariku yang sunyi tanpamu.